setelah 3 bulan terjadinya kekosongan sekda daerah terlampaui, maka selambat-lambatnya paling lama setelah 3 bulan plus 5 hari, maka Mendagri itu boleh menunjuk pejabat sekda. Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aziz, sehat-sehat saja, Bapak Dokter juga semua. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Sehat, sebelum ke Pak Dokter, saya ke Pak Dewan dulu. Ke Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Aziz, dari fraksi PAN di Komisi A ya Pak Aziz ya? Ya, betul. Ini kayak delay-nya terlalu lama Pak Aziz, delay-nya. Kenapa ya ini ya? Pak Aziz, kita akan bicara tentang masalah posisi dan status sekda provinsi yang sebelumnya menjadi sorotan dari Komisi A, dari Mas Freddy dan juga Mas Aziz. Sebetulnya posisi sekda Prof ini gimana Pak Aziz sebagai Komisi A yang memang punya tugas untuk mengawasi benar tidaknya salah dan baiknya Pemprov itu, gimana Pak Aziz? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah mengundang saya pada podcast Sanrasan yang luar biasa ini. Bisa kami jelaskan bahwa memang posisi sekda ini menjadi bahan diskusi karena hari ini sekda ini posisinya adalah PLH, begitu Mas. PLH atau pelaksana harian. Nah, kemudian yang dipersoalkan adalah terminologi pelaksana harian itu sendiri. Karena kalau menurut undang-undang yang namanya PLH itu, pelaksana harian itu adalah pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara yang biasanya tidak lebih dari 15 hari. Begitu. Yang paling lama 15 hari. Itu definisi dari undang-undang ya. PLH ya. Itu yang sejauh ini yang kita pahami. Sedangkan hari ini posisi sekda definitif ini kan tidak ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi tepat secara terminologis dan lain sebagainya? Posisi ini dijabat oleh seorang PLH karena mestinya PLH itu ada pejabat definitifnya, tapi hanya berhalangan sementara. Sedangkan kalau PLT itu pejabatnya berhalangan tetap, begitu. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi dan berkembang menjadi semacam sorotan dari teman-teman di Komisi A. Pak Aziz, problemnya sudah dipahami, problemnya sudah ketahui, datanya sudah ada, jelas bahwa PLH itu betul-betul diketahui. Apa dasarnya? Apa punya SK Komisi A atau memang apa Pak Aziz yang memastikan bahwa posisi sekda ini PLH? Untuk memastikan bahwa posisi sekda kita ini adalah PLH, pertama di dalam paripurna yang diadakan, yang dihadiri sekda disebut secara eksplisit bahwa itu adalah PLH sekda. Kemudian di dalam beberapa pergub yang keluar itu juga disebutnya sebagai PLH, bukan PLT, Pak. Begitu. Oke, Pak Aziz, koreksi yang dilakukan oleh Komisi A, satu putaran lagi Pak Aziz ya. Koreksi yang dilakukan oleh Komisi A, apakah sebatas hanya berkomentar dan menjelaskan lewat media atau memang secara resmi Komisi A DPRD Jawa Timur itu memberikan surat teguran atau surat koreksi terhadap Pemprov, Pak Aziz? Kalau secara kelembagaan komisi sampai hari ini kita belum melakukan itu semua karena kita ingin di luar itu ingin klarifikasi terlebih dahulu.
Yang kedua, memang hari ini posisinya kita ini sedang PPKM, sedangkan untuk melakukan rapat-rapat pertemuan itu kita agak terhambat di situ untuk melakukan diskusi yang agak lebih dalam. Tapi saya secara pribadi saya sudah berkirim surat ke pimpinan. Itu atas nama saya pribadi, tidak mewakili fraksi, tidak mewakili komisi, tapi pribadi saya sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD untuk menanyakan dan memperjelas posisi PLH Sekda ini. Karena kita khawatir ada konsekuensi hukum di kemudian hari. Begitu, Pak. Urusan masalah hukumnya nanti saya tanyakan ke Pak Dokter ini. Pak Dokter, ini sudah dipastikan Pak Dokter berangkat dan juga berangkat dari kesaksian dari Pak Aziz ketika menghadiri paripurna, ketika menghadiri acara-acara, Pak Sekda ini secara eksplisit menuliskan dirinya PLH, PLH Sekda Prop gitu ya. Dan yang sudah dilakukan oleh Pak Aziz sebagai Ketua Dewan sudah pernah mengirim surat kepada pimpinan Dewan untuk mempertanyakan posisi status ini karena menurut beliau tadi itu ini tidak tepat secara hukum, bahkan menyalahi aturan. Pandangannya Pak Dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saliman Haris yang luar biasa. Kemudian Pak Dewan, Pak Aziz, sudah lama tidak ketemu lagi ini karena sebelumnya beliau di Bapemperda kemudian pindah badan. Tapi komisi tetap di Komisi A karena beliau cinta dengan Komisi A sepertinya. Orang hukum. Memang Sekda sekarang adalah PLH. Kalau kita telusuri ternyata beliau itu sejak tanggal 6 Maret ya. Tanggal 6 Maret 2021 sudah diangkat sebagai PLH oleh Gubernur Jawa Timur. 6 bulan ya? 5 bulan sudah ya? Sudah 5 bulan, sudah mendekati 5 bulan. Nah, memang banyak sekali baik anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur maupun masyarakat maupun akademisi. Bahkan di akademisi juga ada yang berdiskusi meskipun melalui WA mempertanyakan tentang status daripada Sekda, PLH Sekda Jawa Timur. Nah, pada prinsipnya ini kan Sekda sejak tanggal 4 Maret tahun 2021 terjadi kekosongan karena Sekda Jatim Pak Heru adalah pensiun. Ya, pensiun pada tanggal 4 Maret 2021. Sehingga namanya adalah kekosongan, bukan tidak dapat melaksanakan tugas baik sementara maupun tetap, bukan itu, tetapi terjadi kekosongan jabatan Sekda. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai kekosongan jabatan Sekda itu kita baca di dalam pasal 214 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya di situ ditentukan bahwa ketika terjadi kekosongan Sekda provinsi, maka harus diisi dengan penjabat. Diisi dengan penjabat. Jadi terjadi kekosongan, maka sebelum adanya Sekda definitif, maka harus diangkat penjabat. Itu adalah penjabat, bukan pejabat, penjabat. Jadi sebelum diangkatnya Sekda definitif, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat. 5 hari bahkan ditentukan di dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Di Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. 5 hari setelah adanya kekosongan Sekda itu wajib dilakukan proses penelitian penjabat ya. Jadi sebelum terpilihnya Sekda definitif, maka harus diisi oleh penjabat Sekda. Kan ya. Pak Sekda, sebelum lanjut Pak Dokter. Bedanya penjabat dengan PLT atau PLH apa Pak Dokter?
Nah itu kalau PLH karena ada, kalau PLT tadi sudah jelaskan karena berhalangan sementara, misalnya umroh misalnya atau ke luar negeri, kan, itu PLH. Tapi kalau PLT dia misalnya karena apa namanya tersangkut kasus misalnya ya. Jadi sebelum adanya putusan ingkrah maka harus PLT dulu. Itu karena berhalangan tetap. Tapi kalau terjadi kekosongan dalam cerita ini dalam Sekda Jawa Timur kita sekarang ini adalah kasusnya adalah inkasu adalah kekosongan hukum, kekosongan jabatan. Kalau terjadi kekosongan jabatan maka kan ada proses untuk memilih, untuk menseleksi Sekda definitif itu kan. Pak Dokter, sebelum masuk itu saya ingin jelas tentang masalah perbedaan penjabat, PLT atau PLH. Istilah yang dipakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan istilah di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu kan tidak, kalau di Undang-Undang Nomor 3 kata Pak Dokter penjabat ini tidak memakai PLT atau PLH. Bedanya penjabat, PLT, PLH itu Pak Dokter. Jadi banyak istilah memang, tapi yang sering dipakai di dalam praktek ada PLH, ada PLT, tapi khusus kalau terjadi kekosongan jabatan, itu istilahnya adalah inkasu dalam masalah Sekda ini adalah penjabat. Nanti akan paham sendiri, saya jelaskan. Paham sendiri bedanya itu. Jadi dalam proses seleksi Sekda definitif, itu kan terjadi kekosongan berarti kan? Terjadi kekosongan Sekda. Karena masih proses seleksi Sekda definitif. Nah, selama proses seleksi Sekda definitif, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat Sekda. Sekda. Ketika mengangkat penjabat Sekda, ini kan harus ada persetujuan dulu dari Kemendagri. Jadi gubernur tidak kemudian ujuk-ujuk dengan kewenangannya langsung mengangkat Sekda, langsung mengangkat penjabat Sekda, tidak. Jadi penjabat Sekda diangkat oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dengan persetujuan Kemendagri. Berarti kan mengangkat penjabat Sekda juga ada prosedurnya karena ada persetujuan Mendagri, itu kan. Selama proses pengajuan persetujuan penjabat Sekda oleh gubernur kepada Mendagri, maka gubernur mengangkat PLH. Nah, itu yang diatur di dalam Perpres nomor 3 tahun 2018. Jadi selama dalam proses pengajuan persetujuan penjabat kepada Mendagri, maka gubernur dapat mengangkat PLH. Mengangkat PLH. Jadi PLH itu sifatnya adalah sementara berarti kan? Sementara banget. Nah, PLH itu sifatnya sementara. Jadi masa PLH ini sampai diangkatnya penjabat Sekda, ya kan? Masa menjabatnya penjabat Sekda sampai diangkatnya Sekda definitif. Nah ini urutannya gitu. Jadi ada Sekda definitif, ada penjabat Sekda, ada PLH. Masa jabatan dari masa penjabatan PLH sampai penjabat disetujui Mendagri. Sampai penjabat Sekda diangkat oleh gubernur. Nah, penjabat gubernur itu masa dari penjabat yang sudah di gubernur itu sampai ada Sekda definitif. Nah ini menarik ini. Sampai diangkatnya Sekda definitif. Ini menarik ini. Sekarang inkasu adalah dalam kasus sekarang adalah Sekda Jawa Timur adalah PLH. Berarti harusnya sekarang gubernur in proses, ya kan? In proses permohonan pengajuan persetujuan penjabat. Nah, itu harusnya sudah berdasarkan Perpres. Berdasarkan Perpres. Bahkan yang lebih menarik ini, Di dalam pasal 10 ayat 2 huruf A Perpres 3 tahun 2018 itu sangat jelas bahwa kalau sampai 3 bulan, Sekda definitif belum diangkat, belum terpilih, maka Mendagri sebagai pejabat atasan daripada gubernur mengangkat penjabat Sekda. Mengangkat penjabat Sekda. 3 bulan ya?
tiga bulan sejak terjadinya kekosongan sekda. Jadi kekosongan sekda itu kan sejak tanggal berapa? Sejak tanggal sejak tanggal Maret ya, sejak tanggal Maret. Jadi terjadinya kekosongan sekda definitif, bukan sekda ya, kekosongan sekda definitif. Nah itu harus dicatat. Sejak terjadinya kekosongan sekda definitif berarti sejak tanggal 5. Maka kalau tidak sampai terpilih diangkat sekda definitif, maka Mendagri mengangkat penjabat sekda, Cuman masalahnya gini, Pak Aliman sama Pak Dewan, masalahnya gini. Ceritanya sampai sekarang pihak Mendagri masih, saya yakin bahwa penjabat penjabat sekda sudah diajukan kepada Kemendagri. Kepada Mendagri sudah diajukan. Sampai sekarang kan masih belum turun-turun persetujuan itu. Sebelum turunnya persetujuan penjabat sekda, maka gubernur tidak dapat menetapkan dengan keputusan gubernur tentang penjabat sekda. Tetapi sebenarnya secara hukum sudah jelas, ini kan karena menjaga hubungan yang baik antara gubernur dengan Mendagri. Jadi di dalam Perpres 3 2018 itu dikatakan kalau dalam jangka waktu paling lama 5 hari ya, sejak diterimanya surat pengajuan persetujuan oleh gubernur kepada Mendagri, Mendagri tidak memberikan respon dalam 5 hari, dalam jangka waktu 5 hari, maka dianggap Mendagri menyetujui. Ini Perpres nomor berapa, Mas? Perpres nomor 3 tahun 2018. 3. Ya oke. Oke, Pak Dokter Mas Soleh. Kita sudah menyimpulkan dari mekanisme yang harus dilakukan oleh Pemprov itu sedemikian detailnya ya, diatur di Perpres nomor 3 tahun 2018. 2018 sama dengan Undang-Undang nomor 23 2014 ya, termasuk juga Undang-Undang 30. Ketiga undang-undang ini di Jawa Timur berarti untuk sementara nggak dipakai ya kayaknya ya Pak Dokter ya. Satu putaran Pak Dokter. Sudah dipakai. Jadi sekarang sebenarnya posisi Jawa Timur menunggu surat persetujuan dari Mendagri. Kalau persetujuan itu dikeluarkan, misalnya setuju, maka berarti Pak Heru itu adalah berganti statusnya, bukan PLH tapi penjabat sekda. Nah, jadi saling menunggu. Entah ini saling menunggu karena ada niat atau memang memang karena administrasinya yang memang berbelit-belit. Pak Dokter, atau memang mekanismenya berbelit-belit. Pak Dokter, kalau tadi interval waktu 3 bulan yang diatur ya, 3 bulan belum turun dan macamnya, Mendagri bisa menunjuk penjabat gitu. Ini sudah 5 bulan, masih PLH. Ya 5 bulan ya, sudah 5 bulan. Harusnya secara hukum, kita kan di dalam hukum itu kan ada norma hukum, kemudian ada praktek hukum. Secara norma hukum, setelah 3 bulan ternyata tetap tidak ada sekda definitif, maka Mendagri dengan jabatannya dia mengangkat penjabat sekda. Tapi kan sampai sekarang Mendagri tidak mengangkat penjabat untuk Jawa Timur kan karena menjaga hubungan politik. Secara hukum berarti tidak salah secara hukum ketika dianggap keberadaan Pak Heru ini ya abu-abu sekarang kan? Ya benar, abu-abu ya, abu-abu. Karena gini, di dalam hukum sepanjang keputusan gubernur tentang pengangkatan PLH Sekda, sepanjang keputusan gubernur Jawa Timur tentang pengangkatan PLH Sekda Jawa Timur belum dibatalkan atau dibatalkan oleh pengadilan, maka selama itu pula SK gubernur itu mengikat dan maksa dan sah. Wah, kalau pakai prinsip itu ya Pak benar semua nanti Pak Dokter. Ya, itu dalam hukum disebut dengan asas, ada asasnya, asas Vermeulen van der Metochit, bahwa segala tindakan pemerintahan dianggap sah sepanjang belum dibatalkan oleh pejabat berwenang atau oleh pengadilan.
Oke, Pak Dokter, kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, ternyata seperti ini mekanisme dan alur yang harus dilakukan oleh Pemprov. Komisi A memantau nggak proses-proses yang sebetulnya detail menurut undang-undang, menurut Perpres nomor 3 tahun 2019 itu, jangan-jangan langsung PLH yang dilakukan oleh Bu Gubernur, tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa dalam rangka untuk mengusulkan penjabat itu diatur PLH, cuma itu PLH itu 5 hari tadi. Tanggapannya Pak Dewan? Oke, jadi prinsipnya begini, diskusi di Komisi A ini sudah lama berkembang. Pertama, terkait istilah PLH ini. PLH ini harusnya tidak tepat karena seharusnya PLH ini hanya untuk diisi oleh seseorang menjabat jabatan tertentu di mana pejabat definitifnya ada dan hanya berhalangan sementara. Kita bicara istilahnya dulu, Pak Liman. Artinya diskusi yang berkembang adalah PLH ini tidak tepat karena PLH ini seharusnya hanya untuk jabatan di mana pejabat definitifnya itu berhalangan sementara. Sedangkan posisi di Jawa Timur adalah ini tidak ada kekosongan, terjadi kekosongan, pejabat definitif ini kosong. Nah, itu satu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Soleh tadi, persoalannya adalah sampai hari ini kita tidak tahu apakah sekda ini diangkat oleh gubernur atau langsung diangkat oleh Kemendagri. Kita tidak, sampai hari ini kita tidak mendapatkan informasi yang cukup soal itu. Karena ini ada dua konsekuensi yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi. Kalau menurut Perpres, Perpres nomor 3 tahun 2018 itu, PLH Sekda itu di dalam pejabat sementara itu yang diangkat oleh gubernur, pejabat Sekda sementara yang diangkat oleh gubernur hanya berlaku 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda itu. Ini diatur di dalam pasal 5 ayat 3 di Perpres nomor 3 tahun 2018. Jadi mestinya hanya 3 bulan kalau gubernur yang mengangkat PLH Sekda ini. Begitu. Oh itu Pak Dewan ya. Kalau itu sebetulnya hanya 5 hari Pak Dewan tadi yang dijelaskan oleh Pak Dokter. Hanya menunggu dalam jangka interval waktu gubernur mengusulkan penjabat, baru itu gubernur mengangkat PLH gitu. Iya, yang disebut PLH-nya itu jabatannya hanya 3 bulan. Kalau terjadi kekosongan. Ini ada kekacauan luar biasa ini, begitu. Ini kalau kita bicara kekosongan Sekda, hari ini di Pemprov Jawa Timur itu kan terjadi kekosongan posisi Sekda, kosong. Betul. Kursi kosong. Kalau kursi kosong, maka hanya boleh mengangkat pejabat sementara itu hanya 3 bulan. Begitu. Pak Dokter. Itu kalau kursi kosong ya. Oke. Pak Dokter. Konstruksi pemahaman dari Pak. Lanjut Pak Dewan. Kalau ada yang mau dijelaskan lagi. Kemudian kalau gubernur itu hanya berhak mengangkat selama 3 bulan sejak kalau memang terjadi kekosongan posisi Sekda definitif. Jabatannya hanya berlaku 3 bulan, begitu. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Dokter tadi, bolehkah Mendagri itu kemudian mengangkat? Boleh. Menunjuk pejabat Sekda sementara itu boleh, tapi itu mengandung syarat. Syaratnya adalah setelah 3 bulan terjadinya kekosongan Sekda daerah terlampaui, maka selambat-lambatnya paling lama setelah 3 bulan plus 5 hari, maka Mendagri itu boleh menunjuk pejabat Sekda daerah, begitu. Tapi masa itu diatur di dalam pasal itu diatur di dalam pasal 10 ayat 2 huruf A di Perpres nomor 3 tahun 2018. Nah, sampai hari ini kan kita tidak tahu ini sudah melebihi Pak Dokter.
Ini sudah melebihi sudah 5 bulan ini, lebih dari 5 hari. Kalau 3 bulan 5 hari kan cuma berapa berapa 95 harian. Ini kan sudah 5 bulan ini. Begini, Pak Liman. Ini sampai hari ini kita tidak tahu SK PLH Sekda ini dari gubernur apa langsung dari Kemendagri, begitu. Ya. Kalau SK-nya dari gubernur, maka itu hanya berlaku 3 bulan. Kalau SK-nya dari Mendagri, maka sebelum mengeluarkan SK, Mendagri itu memiliki syarat, ada syarat, yaitu 3 bulan setelah terjadi kekosongan, kan begitu. Nah, SK ini keluar dari bulan berapa, kan begitu. Kita tidak memiliki informasi yang cukup terkait hal itu. Walaupun di dalam pasal 10 itu tidak diatur secara eksplisit kalau memang itu ditunjuk oleh Mendagri itu berlakunya sampai kapan. Itu memang tidak ditunjuk, memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tapi setidak-tidaknya harus ditafsirkan bahwa itu sama dengan masa jabatan kalau PLH Sekda atau pejabat sementara Sekda ini ditunjuk oleh gubernur, begitu. Oke Pak Dokter, Pak Dewan, Pak Dokter, pemahaman dengan pasal 10 3 bulan plus 5 ini, kalau tadi yang dijelaskan Pak Dokter, sebetulnya interval waktu masa jabatan dari PLH itu semasa penjabat itu ditunjuk oleh Mendagri, itu baru selesai PLH. Kalau penjabat itu selesainya setelah Sekda definitif, kan begitu tadi dari awal Pak Dokter ya. Kalau yang gimana Pak Dokter? Runtutannya adalah kan ketika terjadi kekosongan Sekda definitif, maka harus segera dilakukan seleksi terbuka oleh gubernur untuk mengisi jabatan Sekda definitif. Selama dalam proses seleksi sampai pengangkatan, maka gubernur harus mengangkat penjabat Sekda. Penjabat Sekda itu harus melalui persetujuan Mendagri. Jadi tidak sah manakala penjabat diangkat oleh gubernur tanpa persetujuan dari Mendagri. Di dalam proses pengangkatan penjabat Sekda, maka gubernur dapat mengangkat PLH. Jadi yang mengangkat PLH itu adalah dengan keputusan gubernur tanpa melalui persetujuan sebenarnya. Jadi ini kan hanya penjabat sementara. Pak Dokter. Yang harus ada persetujuan Mendagri itu adalah pengangkatan penjabat. Oleh sebab itu SKPLH Sekda Jawa Timur sekarang itu adalah dengan keputusan gubernur tentang adanya konsultasi jabatan PLH Sekda Jawa Timur ke Mendagri itu kan di luar aturan, hanya sebatas untuk memperkuat khawatir ada kesalahan dari pengangkatan PLH Sekda oleh Gubernur Jawa Timur. Sah-sah saja kalau hanya konsultasi, tapi itu bukan prosedur persetujuan kepada Mendagri kalau hanya pengangkatan PLH. Ya. Jadi gini Pak Dokter, problemnya sekarang kan begini. Kalau aturannya kalau yang mengatur justru syarat untuk gubernur bisa mengangkat PLH, kalau gubernur sedang mengusulkan penjabat, ini kan sebetulnya syaratnya. Baru gubernur mempunyai kuasa untuk mengangkat PLH kalau gubernur sedang mengusulkan penjabat ke Depdagri, kan gitu kan? Baru gubernur boleh mengangkat PLH. Nah, PLH yang sekarang ini kan sampai sekarang masih belum ada koreksi tuh. Apakah enggak ada batas waktu yang diberikan kepada ya usulan yang dilakukan oleh gubernur kepada Depdagri, kalau 1 tahun 2 tahun tidak ada jawaban dari Depdagri, apakah PLH tetap terus berlaku juga Pak Dokter?